hadiratmu hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan pasti terjadi. Jiwaku memuji Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Amin, amin, amin. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Senap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, Kau ajaib perkasa. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan.
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ketemu di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya saudara-saudara. Bapa, tolonglah kami sedang bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan memberikan pengertian-pengertian yang menjadi dasar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca surat Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15. Efesus pasal 5 ayat 14-15 dikatakan begini, saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Dikatakan di dalam ayat 14 tadi, dikatakan, bangunlah kamu yang tidur. Bangunlah, hei kamu yang tidur. Semua orang mengerti apa itu tidur. Tidur itu hidup, tapi tidak sadar. Tidur, ya. Apalagi nek tidur saking enak, ya. Rumah dimalingi, tidak tahu sebab tidur. Ya. Tidur itu hidup, tetapi tidak
tidak sadar. Ya. Saudara pernah memikir sampai di situ? Tidur itu hidup, tetapi tidak sadar. Nah, saudara-saudara, ayo kita pikirkan sebentar. Dikatakan di sini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tadi sudah saya katakan, tidur itu hidup, tapi tidak sadar. Dan bangkitlah di antara orang mati. Ini saudara kalau tidak teliti, angel untuk menjelaskannya. Ya, bangkitlah dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, tidur tapi tidak sadar. Mati juga tidak sadar. Ya. Tidur itu hidup, tapi tidak sadar. Mati juga tidak sadar. Lantas apa bedanya antara tidur dan mati? Ya, coba saudara pikirkan apa bedanya tidur dan mati. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai hal-hal yang rohani, ya, saudara. Waktu Allah menciptakan manusia, ya, waktu Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan manusia itu hidup dan sadar. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, Allah menciptakan binatang hidup. Tetapi hidupnya tidak sadar loh. Wong binatang itu hidupnya cuma mangan tok. Tidak sadar dia. Apa nih kok mengetahui Allah penciptanya tidak ngerti. Ngertinya hidup makan. Tetapi waktu Allah menciptakan manusia, manusia itu diberi hidup dan kesadaran. Oleh sebab itu Tuhan pada satu saat berbicara kepada Adam dan Hawa, ya. Adam, Hawa, semua yang ada di Taman Eden itu boleh engkau makan. Tetapi pohon yang di tengah-tengah itu jangan engkau makan. Nah, engkau makan, engkau mati. Ini saya tekankan terus supaya kita ini tahu. Tuhan bilang mati itu yang dimaksud itu mati apane?
Wong Adam setelah makan buah itu masih hidup. Malah dia hidup sampai 960 berapa. Saya tidak begitu teliti. Masih hidup 900 tahun lebih. Lantas yang mati apa nih? Wong Adam masih hidup. Jadi saudara, perbedaan antara hidup dan mati, ya, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu disebut orang yang hidup. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu mati. Nah, kalau kita tadi baca, ya, ayat 14 tadi, ya, kalau kita baca ayat 14 tadi, bangunlah, hei kamu yang tidur. Berarti dia hidup. Berarti dia itu sudah mendengar firman Tuhan. Ya, tapi tertidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati itu bukan orang mati yang di kuburan, tetapi orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Itu disebut orang mati. Seperti Adam dan Hawa. Nek kamu makan buah ini kamu mati. Tetapi dia hidup. Jadi saudara-saudara, dengan penjelasan kita ini kita tahu bahwa tidur itu menurut firman Tuhan ini, itu adalah sebetulnya orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak sadar. Ya. Orang itu sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak sadar. Jelas ya saudara-saudara. Orang itu hidup. Orang tidur itu kan hidup tapi tidak sadar. Dan orang yang mendengar firman Tuhan, itu orang yang hidup. Tapi tidur. Nah, kata tidur ya saudara. Kata tidur itu di dalam bahasa asing disebut improviden. Improviden atau kateudo. Ya. Orang yang tidur itu disebut improviden atau kateudo. Artinya orang yang tidak mempunyai pikiran panjang, malas, lamban, tidak waspada, lalai,
memboroskan waktu itu diboroskan. Ya. Terus kurang peka. Sebagai anak Tuhan itu hidup. Tapi kalau hidupnya itu tidak berpikiran panjang, males, lamban, tidak waspada, waktu itu dihambur-hamburkan percuma. Kurang peka terhadap firman Tuhan. Itu gambaran dari anak-anak Tuhan yang tidur. Tadi saya katakan orang tidur juga sadar. Tapi dia hidup. Nah sekarang pertanyaannya, orang tidur itu enak enggak, saudara-saudara? Orang tidur itu enak enggak, saudara? Tidur itu enak, saudara. Dalam segala kesibukan, kalau saudara bisa tidur, aduh seger aku bisa turu, enak. Tidur itu enak, saudara. Tidur itu enak. Walaupun tadi disebutkan tidak sadar, terus tidak berpikiran panjang, malas, lamban, lalai, memboroskan waktu, kurang peka terhadap Tuhan. Itu tidur, jadi sudah tidak mikir itu dan tidak terpikirkan. Lah nanti kalau bangun agak kroso loh. Macam-macam permasalahan yang dihadapi. Ini menggambarkan, ya saudara, kehidupan Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Kehidupan Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Loh, aku sungguh-sungguh loh. Aku tidak main-main. Aku menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh, tetapi kesadaran sebagai orang Kristen itu tidak ada. Upamanya firman Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Loh, aku percaya. Aku percaya. Karena aku tidak percaya, mau saya jadi orang Kristen. Imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi banyak orang Kristen yang gak selamat itu akeh, saudara. Kenapa? Sebab tidur, tidak sadar.
aku percaya, tapi sampai di mana pengakuan percayamu itu? Saudara yang kekasih, mari kita ini renung betul-betul. Ojo dadi wong Kristen sing tertidur. Jadi wong Kristen itu yang ngrungokno firman Tuhan, dirungokno. Tetapi tidak pernah dilakokno. Karena tidur, karena tidak sadar. Rungokno firman Tuhan itu dirungokno. Tapi tidur, tidak sadar. Padahal Tuhan bilang, mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah kehidupan. Mendengar tapi gak dilakokno karena tidur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kesempatan demi kesempatan itu kita renungkan betul-betul. Kenapa aku sampai kayak gini? Ya. Kenapa aku kok begini? Kenapa saya kok sampai begini ini? Kenapa? Aku orang Kristen loh. Aku percaya sama Tuhan. Tapi kenapa begini? Di dalam Efesus 5:14 tadi dikatakan, kamu wong Kristen sing tidur. Ya. Hidup. Saya melayani Tuhan. Saya kelihatan hidup. Tapi tidak sadar. Orang tidur itu hidup, tapi tidak sadar. Nah, aku wis ngalami macam-macam permasalahan. Kenapa aku kok gini? Aku kok wong Kristen tapi kok gini? Firman Tuhan didengar, tetapi tidak diterapkan di dalam hidup. Gerak langkah hidupnya itu podong be orang dunia, podong be orang mati. Gerak langkah hidupnya podong be orang dunia. Nek ngomong tuh, omongannya sudah ndak ada tanda-tanda kehidupan iman dah ono. Sing dibicarakan itu hanya soal yang bersifat lahiriah saja. Dan hidupnya memang di situ. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bangunlah. Sadarlah. Dan dikatakan di sini, Kristus akan bercahaya atas kamu. Nek Kristus bercahaya di dalam hidup kita ini. Jalan sing gelape kowe opo, itu jalanan menjadi terang. Kita berjalan di dalam terang Kristus. Walaupun gelap, walaupun mengalami banyak macam-macam. Sampai
Mazmur 23 dikatakan, walaupun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Mari saudara-saudara, minta Roh Kudus tolong saya supaya saya jadi orang Kristen yang sadar, waspada. Bukan orang Kristen yang tidur Kristen, tapi ya mek ngono-ngono tok ae. Ndak beda dengan orang dunia. Itu namanya orang Kristen yang tidur. Roh Kudus, sentuhlah tiap-tiap hati yang tertidur. Bangunkan Tuhan, supaya Kristus bercahaya atas hidup kami. Puji Tuhan. Ayo saudara-saudara, kita berdoa ya. Doa itu bagus sekali. Dan doa sing sungguh-sungguh. Tuhan berkata, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tertidur. Kami mau menjadi orang Kristen yang waspada. Dan dikatakan Kristus akan bercahaya atas kami. Oh Roh Kudus, sentuhlah setiap yang mendengarkannya. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan.